Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, pukul dia dulu, lalu beri dia permen. Volume 1 bab 7381 sampai bab 7385. Kini setelah kedua belah pihak mencapai konsensus, Helena mengeluarkan penanya dan menyempurnakan detail kontraknya. Seluruh proses direkam dengan ponsel, ditambah dengan identitas Helena sebagai Ratu Eropa Utara dan tingginya lalu lintas internet. Dia sama sekali tidak khawatir Howard akan berani mengingkari perkataannya. Setelah kedua pihak menentukan syarat-syarat kontrak, Howard menuliskan namanya di kontrak, kemudian kedua pihak bertukar perjanjian dan kontrak tersebut menjadi resmi. Setelah semuanya beres, Helena membatalkan kontrak, mematikan video di ponselnya, dan berkata, "Tuan Rothschild, selamat bekerja sama." Howard dengan cepat bertanya padanya, "Yang mulia Ratu, sekarang, bisakah Anda memberi saya obat mujarab sekarang?" Tentu saja, Helena menyerahkan ramuan itu kepadanya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Meskipun keluarga kerajaan Nordik kami tidak punya banyak uang, kami selalu mementingkan semangat kontrak." Howard mengulurkan tangannya dan mengambil ramuan itu dengan gemetar. Tepat ketika dia hendak bertanya kepada Helena bagaimana cara meminumnya, Helena berbicara lebih dulu dan berkata, "Ambil saja." Setelah mendengar ini, Howard tidak lagi ragu-ragu dan memasukkan ramuan itu langsung ke mulutnya. Dalam sekejap, ramuan di mulutnya berubah menjadi aliran panas yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dengan cepat mengalir ke perutnya. Howard merasa seperti balon kempes yang dengan cepat terisi gas. Dia hanya bisa berbaring setengah berbaring di samping tempat tidur. Tetapi dia segera merasakan tubuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dan rasa kekuatan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan sedikit usaha, Howard duduk dari tempat tidur, dan dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tidak lagi bergerak atau bergetar. Saking bersemangatnya, ia segera mencoba berjalan di tanah. Alhasil kekuatan kakinya dan kestabilan tubuhnya melebihi ekspektasinya. Ia belum terkena stroke, dan badannya sudah relatif lemah. Meski tidak membutuhkan tongkat untuk berjalan, ia tetap tersandung. Namun kini, ia mencoba mengambil beberapa langkah. Tidak bisa dikatakan ia berjalan cepat, tapi setidaknya dia jauh lebih stabil. Saat dia melangkah keluar dengan kakinya, kekuatan dan dukungan setelah mendarat telah meningkat pesat. Mengingat perasaan tidak berguna di tempat tidur setelah terkena stroke, Howard berharap dia bisa tertawa setinggi langit seperti hahaha. Setelah berjalan beberapa kali di bangsal yang sangat luas dan besar, Howard tidak tahan untuk berhenti. Malah dia menjadi semakin bersemangat saat berjalan. Helena pusing karena dia bergelantungan di depan matanya. Jadi dia berkata, "Sudah hampir waktunya, Tuan Rothschild, jangan pergi lagi, Anda belum memberi saya uang." Howard tertegun sejenak, kemudian sadar kembali dan menyadari bahwa dia belum memenuhi kontraknya. Jadi dia tersenyum sedikit meminta maaf dan berkata, "Maaf, Yang Mulia, saya benar-benar sedikit bersemangat, mohon maafkan aku." Sambil berbicara, dia langsung berkata, "Biaya 40 miliar pil, deposit 50 miliar,
dan 90 miliar dolar AS. Saya akan minta seseorang segera membayarnya, dan uangnya akan langsung ditransfer ke rekening di kontrak kanan. Helena mengangguk, ya, Tuan Rothschild bisa mengaturnya secara langsung. Saat dia berbicara, Helena tersenyum dan berkata, Tuan Rothschild, apakah Anda memperhatikan bahwa Anda tidak lagi gagap? Ya, Howard memegang tangan kanannya di depannya dan menggelengkan kepalanya beberapa kali, berseru dengan heran, luar biasa, sungguh luar biasa, obat mujarab ini sungguh menakjubkan. Setelah menghela nafas haru, dia tidak membuang waktu, dia langsung mengambil ponselnya dan menghubungi direktur keuangannya, memintanya untuk mengatur pembayaran transfer. 90 miliar dolar AS adalah angka yang sangat besar bagi negara atau kelompok manapun, terutama jumlah uang tunai yang begitu besar, yang sungguh tidak terbayangkan. Namun bagi keluarga Rothschild, uang sebanyak itu bukanlah apa-apa, bahkan bukan uang saku. Kekuatan finansial keluarga Rothschild telah lama melampaui kemampuan orang luar untuk memperkirakannya. Selama bertahun-tahun, mereka telah melakukan investasi eksplisit dan implisit di banyak bidang. Semua perusahaan luar negeri yang terdaftar di Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin, selama belum terdaftar, tidak perlu mengungkapkan informasi pemegang saham. Di antaranya, tidak ada cara untuk memverifikasi nilai sebenarnya dari sejumlah besar perusahaan yang dimiliki atau bahkan dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Bahkan bagi emiten, hanya pasar perdana yang akan mengungkapkan informasi pemegang saham. Pasar sekunder membeli dan menahan melalui berbagai jalur, dan tidak mungkin dihitung sama sekali. Selain itu, keluarga Rothschild memiliki investasi di bidang real estate, energi, pertambangan, transportasi, dan lain-lain di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa industri manapun yang menonjol, keluarga Rothschild dapat memperoleh kekayaan yang sangat besar darinya. Pada masa penjajahan, Inggris dikenal sebagai kerajaan yang mataharinya tidak pernah terbenam karena mereka mempunyai koloni sendiri di hampir setiap zona waktu. Tidak peduli dimanapun matahari bersinar, mereka memiliki sebagian wilayahnya. Keluarga Rothschild adalah sebuah kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam dalam bidang ekonomi. Selama mereka dapat menghasilkan uang di hampir setiap bidang di dunia, mereka hadir. Jadi kemanapun angin bertiup, pasti ada tempat untuk mereka. Sama seperti perkembangan AI yang eksplosif, keluarga Rothschild telah memperoleh keuntungan setidaknya 300 miliar dolar dari kepemilikan saham Nvidia saja. Tidak termasuk nilai yang dihasilkan oleh investasi mereka di industri AI. Untuk kerajaan keuangan yang begitu kuat, jika dana mereka benar-benar diaudit, kemungkinan besar nilainya akan lebih dari 10 triliun dolar AS. Oleh karena itu, Howard diam-diam mentransfer uang tunai sebesar 90 miliar dolar AS ke rekening bank keluarga kerajaan Nordik di Swiss hanya dengan panggilan telepon dan beberapa instruksi. Helena akhirnya bisa bernapas lega setelah menerima pemberitahuan bahwa dana telah tiba. Kemudian dia teringat instruksi Ye Chen dan berkata kepada Howard, sejujurnya, Tuan Rothschild, jika ramuan jenis ini dilelang, tidak mungkin menjualnya dengan harga serendah itu. Alasan mengapa saya membawanya, saya datang untuk menjualnya kepada Anda. Di satu sisi, saya sangat tertarik dengan AI Anda, dan di sisi lain, ini juga didasarkan pada kesalehan anak Anda, Steve.
Mengalahkannya dengan kasar terlebih dahulu dan kemudian memberinya permen adalah keahlian khusus Ye Chen. Tidak terkecuali Steve, dia ingin Steve merasakan sakit dari dalam keluar, dan pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan manisnya di mulutnya. Jadi dia menyuruh Helena untuk tidak lupa memberikan sedikit pujian untuk Steve. Oh, Howard bertanya dengan rasa ingin tahu. Steve tahu bahwa Yang Mulia Ratu memiliki obat ajaib ini? Helena menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Hanya saja setelah dia mendengar bahwa kamu terkena stroke, dia memang sangat kesakitan. Saya juga dapat melihat bahwa dia sangat peduli padamu. Setelah jeda, Helena menambahkan, saya pikir setiap orang yang berbakti kepada orang tua mereka pantas dihormati. Kesalehan anak itulah yang menggerakkan saya. Jadi saya berpikir untuk membawa ramuan itu ke New York untuk mengunjungi Anda. Coba lihat, jika kita bisa buatlah kesepakatan, itu bisa dianggap menyelamatkan separuh hidupmu. Howard terkejut. Ia tidak menyangka putra sulungnya akan begitu peduli dengan tubuhnya, yang memang di luar dugaannya. Lagi pula, ketika ayah saya sakit kritis, saya sangat bersemangat dan bersemangat, bahkan sampai sekarang, saya masih mengingatnya dengan segar. Oleh karena itu, hal ini membuatnya berpikir bahwa rasa sayang Steve terhadap ayahnya mungkin lebih besar daripada ketertarikannya pada ahli waris. Hal ini sungguh membuatnya merasa bersyukur, dan juga membuat rasa sayangnya terhadap Steve semakin bertambah. Helena melihat bahwa dia sepertinya sedang berpikir keras, jadi dia tiba-tiba berkata, Tuan Rothschild, sungguh sangat menyenangkan bagi Anda untuk memiliki anak yang berbakti. Saya yakin setelah dia secara resmi naik tahta hari ini, dia pasti akan melakukannya. Jaga Rothschild. Bagaimanapun, keluarga Cilde beroperasi dengan baik, meyakinkan talenta dengan moralitas adalah urusan tertinggi. Ketika Howard mendengar ini, dia tidak bisa menahan gemetar meskipun dia telah pulih sepenuhnya dari stroke-nya. Sungguh menggembirakan bahwa putranya berbakti, tetapi ketika dia memikirkan tentang pertemuan keluarga yang dijadwalkan akan diadakan pada pukul 10 pagi, mau tak mau dia menjadi gugup, berpikir, saya bersyukur dan tersentuh. Tapi karena tubuhku sudah pulih sepenuhnya, bagaimana dengan penyerahannya kepada Bapa Bangsa? Soal positioning harus ditunda untuk sementara waktu. Saya tidak ingin menyerahkan posisi itu kepada Steve secepat ini. Keputusan sebelumnya untuk lulus posisinya adalah gerakan tak berdaya setelah terkena stroke. Sekarang tubuh saya sudah pulih. Tidak ada kemungkinan untuk melewati posisi itu. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati. Meskipun ini tidak adil bagi Steve, saya percaya bahwa karena putra saya sangat berbakti kepada saya dan menganggap tubuh saya lebih penting daripada suksesinya, maka dia pasti tidak akan melakukannya. Lakukan itu pada Steve, seberapa besar opini yang dimilikinya. Lagi pula, meski dia keberatan, aku bisa menebusnya. Bukankah aku belum pernah menyelesaikan identitas ahli waris sebelumnya? Kali ini, sebaiknya aku memanfaatkan pertemuan keluarga pukul 10 untuk memutuskannya. Langsung mati, ayo, setidaknya dia bisa mendapat kepastian. Bersambung.